Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video lanjutan materi pembelajaran mengenai KNN. Jika di video sebelumnya itu sudah dibahas teori atau deskripsi ya dari KNN. Nah, pada video kali ini kita mau bahas mengenai contoh kasus penyelesaian untuk prediksi gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita mau bahas tentang masalah klasifikasi. Jadi, misal, sebuah program studi ingin memprediksi apakah seorang mahasiswa itu akan lulus tugas akhirnya tuh tepat waktu atau tidak gitu. Nah, berdasarkan apa? Untuk fiturnya itu yang pertama adalah lama pengerjaan KP berdasarkan minggu. Jadi semakin cepat KP-nya diselesaikan, kemungkinan lulus TA meningkat gitu. Ini adalah asumsinya mengapa lama pengerjaan KP termasuk ke dalam fitur di dalam dataset ini. Kemudian selanjutnya fitur kedua adalah IPK saat ini. Fitur ketiga adalah jumlah mata kuliah yang belum lulus. Nah, untuk target klasifikasinya berarti lulus atau tidak lulus tepat waktu gitu ya, atau kita singkat iya dan tidak. Nah, ini adalah datasetnya. Jadi ada mahasiswa M1, M2, dan sampai M5 atau mahasiswa kelima. Lama KP-nya berdasarkan jumlah minggunya, kemudian ada IPK-nya, kemudian ada sisa mata kuliahnya. Nah, statusnya ini tepat waktu atau tidak gitu. Nah, kemudian muncul sebuah kasus yang harus diprediksi. Jadi misalnya ada seorang mahasiswa MP atau mahasiswa prediksi sedang mengerjakan TA dan memiliki data. Lama KP-nya misalnya adalah 10 minggu. IPK-nya saat ini adalah 3,4 dan mata kuliah tersisa di semester 8 adalah 1. Nah, ini akan diprediksi apakah mahasiswa MP akan lulus atau tidak lulus tepat waktu gitu. Nah, untuk langkah pertama itu adalah menentukan nilai K-nya. Nah, nilai K ini itu kita di kasus ini mengambil nilai K3. Nah, karena sebenarnya data setnya kita ini cuma 5. Dataset kita cuma 5. Kemudian kalau kita menggunakan K-nya adalah 1, itu nanti akan ada noise, maka kita ambil data yang minimumnya, yaitu 3 gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan mengambil 3 tetangga terdekat dari data uji. Nah, di sini juga kita tidak mengambil ganjil selanjutnya ya, atau 5, karena kita punya datasetnya ada 5, nanti dia menjadi terlalu umum gitu, karena semua data pasti akan menjadi tetangganya gitu ya, karena kita cuma punya datasetnya 5. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghitung jarak ke semua data training. Di sini kita gunakan Euclidean distance gitu ya. Jadi jarak itu adalah kita menghitung jarak mahasiswa prediksi dengan mahasiswa. Jadi 5 mahasiswa 5 mahasiswa yang ada di dataset gitu ya. Kita hitung satu persatu. Data uji yang kita punya adalah 10, 3,4 sama 1, atau ini MP ya. MP ini nilainya punya data fiturnya adalah 10, 3,41. 10 itu adalah lama pengerjaan KP, 3,4 itu adalah IPK-nya, dan 1 adalah jumlah mata kuliah tersisa gitu. Nah, di sini kita akan hitung jarak MP dengan M1 gitu ya. Nah, M1 ini nilainya adalah 8, 3,5 sama 0. Jadi dia punya waktu pengerjaan KP-nya 8 minggu, IPK-nya adalah 3,5 dan mata kuliah tersisanya adalah 0 gitu ya. Jadi MP M1 itu adalah 10 dikurangi 8 pangkatkan 2, berarti ini lama pengerjaan KPMP dikurangi lama pengerjaan KPM1 dipangkatkan 2, kita tambah IPKMP dikurangi IPKM1 dipangkatkan 2, ditambah mata kuliah tersisa MP dikurangi mata kuliah tersisa M1 pangkatkan 2. Hasilnya kurang lebih adalah 2,24 gitu ya. Dan seterusnya kita juga menghitung untuk jarak ke M2, jarak ke M3, jarak ke M4, dan jarak ke M5.
Nah, setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita rekap semua jarak dari MP ke dataset. Jadi M1 statusnya itu tepat waktu dan jarak ke data ujinya berapa gitu ya. Jadi kita ambil jarak ke data uji. Nah, setelah itu kita akan mengambil jarak terdekat. Nah, karena K-nya adalah 3 ya, tadi kita sudah menentukan bahwa tetangganya adalah 3, maka kita akan mengambil 3 data yang paling dekat dengan dia atau yang nilainya paling kecil. Oke, di sini kita urutkan terlebih dahulu secara ascending, berarti kan ada M1, M5, M3, M2, dan M4. Tapi karena kita butuhnya adalah 3 tetangga saja, maka yang kita pilih adalah M1, M5, dan M3. Nah, sehingga kita punya datanya seperti ini. Gitu ya. Dimana M1 statusnya adalah lulus tepat waktu, M5 lulus tepat waktu, M3 juga lulus tepat waktu. Nah, kemudian untuk prediksinya itu menggunakan kasus klasifikasi, maka menggunakan voting mayoritas gitu ya, karena tadi kan klasifikasi menggunakan mayoritas, kalau regresi baru nilai rata-rata. Tapi karena kita mau mengklasifikasikan apakah dia lulus tepat waktu dan tidak, maka kita gunakan mayoritas. Nah, tetangganya dia ternyata punya labelnya adalah lulus, sehingga mayoritasnya adalah lulus. Jadi berdasarkan KNN dengan K-nya adalah 3, mahasiswa tersebut diprediksi akan lulus TA tepat waktu. Gitu. Nah, itu adalah untuk contoh penyelesaian KNN pada masalah klasifikasi. Jadi kalau KNN ini sebenarnya dia sederhana ya, karena dia tidak membangun sebuah model atau persamaan ya. Seperti kalau dia yang sebelum-sebelumnya kan dia membangun model, membangun persamaan gitu ya. Yang nanti cara memprediksinya adalah menghitung ya berdasarkan persamaan yang udah ada gitu ya, atau yang sudah dibuild dari data trainingnya. Tapi kalau KNN di sini dia malah menghitung dari data prediksi itu ke data set atau data trainingnya secara langsung gitu ya. Nah, itu adalah untuk KNN. Oke, ini untuk masalah klasifikasi dan kita akan lanjutkan pada masalah regresi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.